Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya. Hari ini akan menyampaikan materi ke-12, Kepemimpinan Sekolah Efektif. Dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Perkenalkan, nama saya Flora Dwi Putri Helena, NPM A1G022113, kelas 1A, Prodi PGSD, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, konsep kepemimpinan. 2. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. 3. Teori kepemimpinan. 4. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. 5. Fungsi kepemimpinan. 6. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. 7. Kunci sukses kepemimpinan. 8. Gaya kepemimpinan. A. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama, melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya, dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. B. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Perilaku seseorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya, A. Pengertiannya tentang kepemimpinan. B. Nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan. C. Cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya. D. Pengalaman dalam kepemimpinan. E. Pandangan seseorang tentang manusia. 2. Faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. 3. Faktor lembaga yang dipimpin. 4. Faktor legal. 5. Faktor lingkungan sosial. 6. Faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dan bidang pembaruan. C. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alam yang dimiliki pemimpin. 1. Teori orang terkemukakan. Kelompok ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tugas yang dijalankan. 2. Teori lingkungan. Dalam teori ini dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu. 3. Teori pribadi dan situasi. Teori ini pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan gabungan dari 3 faktor. 1. Perangai atau sifat pribadi pemimpin. 2. Sifat dari kelompok dan anggota. Dan ketiga, kejadian atau masalah-masalah yang dihadapi kelompok. 4. Teori interaksi dan harapan. Teori ini mempunyai 3 variabel, yaitu 1. Aktivitas, 2. interaksi, dan 3. statement harapan. 5. Teori humanistik. Teori ini melihat manusia adalah motivated organisme yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. D. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, pemurah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. 2. Paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. 3. Memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang yang lain yang relevan. Dan 4. Berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik, proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara. E. Fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu fungsi intrusi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. 2. Fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi ini dimasukkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik.
untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. 3. Fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Partisipasi tidak berarti bebas melakukan semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. 4. Fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan 5. Fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengarahan. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Dalam pemimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu 1. Inisiatif. Pemimpin harus tanggap dengan keadaan. Inquiry. Dalam pemimpin, maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawab. Advokasi. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Banyak kasus menunjukkan bahwa seseorang pemimpin kadang merasa kurang percaya diri. 4. Conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi. Decision making. Seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinan dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalan organisasi. 6. Jiwa kritis ini menuntut kejelian pemimpin dalam pemimpin sebuah organisasi. Kunci sukses kepemimpinan. Ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencakup 1. Visi dan misi yang utuh. 2. Tanggung jawab. 3. Keteladanan. 4. Berdaya staf. 5. Mendengarkan orang lain. 6. Memberikan layanan prima. 7. Merupakan orang. 8. Memberdayakan orang. 9. Fokus pada peserta didik. 10. Manajemen yang mengutamakan praktik. Gaya kepemimpinan. 1. Tipe otoriter merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatnya dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. 2. Demokratis merupakan pemimpin berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. 3. Kendali bebas merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Kelompok dapat mengembangkan sasaran sendiri dan memecahkan masalah sendiri. 4. Tipe psikode demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Inilah materi saya sampaikan. Ketemu lagi dengan materi selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.